Assalamualaikum semuanya, di sini Wang Anime. Apakah kalian pernah berpikir kalau semua yang dilakukan oleh Rimuru untuk mempertahankan hegemoni dan kekuasaannya sebagai sesuatu yang jenius? Jika kalian pikir semua yang dilakukan Rimuru sebagai sesuatu yang jenius, maka kalian salah besar. Umumnya, kebanyakan aktivitas yang Rimuru lakukan justru adalah sesuatu yang berpotensi untuk menghancurkan hingga skala level dunia. Mari kita bahas satu persatu. Terlepas dari kebijakan-kebijakan internasional Rimuru yang kelihatannya benar-benar jenius, sebenarnya beberapa dari tindakan Rimuru tidaklah benar-benar pintar. Dan tidak hanya itu, berpotensi untuk memberikan kehancuran. Kehancurannya pun tidaklah main-main. Kehancuran yang Rimuru lakukan karena kebodohannya berpotensi untuk menghancurkan dalam level nasional. Tapi tidak hanya itu, juga level dunia. Sayangnya, kadangkala Rimuru tidak benar-benar menyadari hal ini dan dia baru menyadari apa yang dia lakukan setelah beberapa saat. Berikut ini adalah 7 kesalahan dan kebodohan Rimuru yang berpotensi menghancurkan dunia. 1. Menamai monster-monster. Di antara kebodohan yang paling pertama yang Rimuru lakukan ketika dia baru masuk ke dunia Tensura adalah kebiasaannya menamai monster yang bersumpah setia kepadanya tanpa mengetahui satupun resiko perbuatannya. Menamai monster adalah salah satu ritual paling beresiko di dunia Tensura, dikarenakan ketika kita menamai monster, maka Magicule kita akan ikut tersedot. Jika ini monster biasa yang terbilang lemah, maka kemungkinan Magicule kita akan tersedot hingga kita pingsan. Jika yang kita namai adalah monster yang lumayan kuat, maka kemungkinan kita mati atau sekarat karena menamai akan sangat besar. Salah satu contoh dari kasus ini adalah peristiwa ketika Rudra menamai Gi dengan nama Crimson secara tidak sengaja. Dia langsung koma seketika ketika menamai sang Raja Iblis tersebut. Pada kasus Rimuru, kebodohannya berasal dari ketidaktahuannya dalam resiko penamaan ini. Dia hanya menganggap kalau tidur 3 hari adalah resiko dari menamai, padahal dia tidak mati dikarenakan seringkali Veldora memberikan sebagian Magicule-nya kepada Rimuru ketika dia menamai monster-monster yang menjadi bawahannya. Rimuru sendiri pada akhirnya menyadari mengenai risiko dari tindakannya yang seenaknya menamai monster ini, dan pada akhirnya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu sering memberikan nama. Selain itu, menamai monster menambah kemungkinan bagi monster-monster yang bertambah kuat setelah dinamai mengamuk dan melakukan tingkah seenaknya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk tanpa sengaja ataupun dengan sengaja melakukan teror yang mengganggu makhluk-makhluk di sekitarnya. Contoh dari peristiwa ini bisa dilihat dari Oaklord yang membawa seluruh penduduknya ke hutan Jura tepat setelah dia dinamai dan menteror penduduk hutan tersebut. 2. Jangan melukai manusia. Salah satu perbuatan paling bodoh yang Rimuru lakukan, yang pada akhirnya melukai dan membunuh para bawahannya, adalah peraturan yang dia berikan kepada para bawahannya ketika menyangkut manusia. Mengingat sebelumnya Rimuru adalah manusia, maka dia memberikan peraturan yang lumayan bias ketika menyangkut bekas rasnya itu. Padahal, kerusakan dan kehancuran bisa datang dari ras manapun, entah itu manusia, monster, atau bahkan iblis sekalipun. Peraturan yang Rimuru berikan kepada monster para bawahannya tersebut adalah peraturan untuk tidak boleh melukai manusia. Mengingat perintah ini spesifik, maka para monster bawahan Rimuru tidak pernah sekalipun ketika bertarung melawan manusia mencoba untuk membunuh atau menghancurkan mereka. Dan perintah ini pada akhirnya menjadi bumerang yang membawa kehancuran pada negara monster Jura Tempest. Ketika penyerangan 100 pasukan Falmouth terjadi di negara Tempest, para monster berhasil dilemahkan oleh Holyfield yang dilepaskan oleh kerajaan tersebut. Walaupun begitu, mengingat betapa setianya mereka pada Rimuru, mereka tidak sedikit pun melanggar peraturan yang Rimuru berikan kepada mereka mengenai manusia. Bahkan Shion tidak melawan salah satu sampah isekai menggunakan senjatanya Gorikimaru hingga akhir, walaupun dia mengetahui kalau dirinya dilemahkan pada saat itu menggunakan Holy Ball
Larit. Dan pada akhirnya, dikarenakan para monster Tempest tidak melawan dengan kekuatan penuh, maka para penduduk negara Tempest memiliki jumlah korban meninggal yang luar biasa ketika penyerangan Falmouth terjadi. 3. Meninggalkan negerinya terlalu lama. Salah satu kesalahan paling besar yang dilakukan oleh Rimuru setelah dia menjadi pemimpin negara monster adalah dia terlalu lama meninggalkan negaranya. Seorang pemimpin negara tidak boleh meninggalkan wilayahnya terlalu lama dikarenakan akan banyak sekali urusan-urusan dalam negeri yang mesti diurus setibanya dia dari kunjungannya ke luar negeri. Selain itu, keberadaan pemimpin akan membuat para penduduk dan perangkat pemerintahan merasa aman dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak was-was. Apalagi jika terjadi sesuatu yang gawat, seperti misalnya invasi atau penyerangan. Nah, kesalahan paling besar yang Rimuru buat adalah tidak langsung pulang setelah dia menyelesaikan urusannya di kerajaan Ingracia dan berhasil menyelamatkan anak-anak yang tidak bisa diselamatkan oleh Shizue Izawa. Rimuru sendiri menyadari kesalahannya ini ketika dia pulang dan langsung meminta maaf kepada semua bawahannya ketika rapat. Akibat dia terlalu lama meninggalkan Tempest, musuh memanfaatkan kekosongan ini dan negaranya pada akhirnya kemudian diserang oleh gabungan pasukan kerajaan Falmouth dan Gereja Suci Barat. Dan Rimuru pun pada akhirnya dicegat oleh Hinata dan hampir terbunuh. 4. Sibuk main game. Oke, kesalahan alias kebodohan lain yang Rimuru lakukan ketika dia menjadi pemimpin Tempest adalah dia berhasil menciptakan sebuah game yang membuatnya berhari-hari tidak pernah menunjukkan batang hidungnya di kantor pemerintahan. Dan peristiwa ini membuat semua orang khawatir. Dia berhasil menciptakan avatar monster dengan cara meniupkan jiwa ke dalam tubuh avatar tersebut dan pada akhirnya menggunakannya untuk menghancurkan para petualang yang merangsek jauh di labirin Tempest, yaitu Green Rebellion dan party petualang lainnya. Tidak hanya itu, dia juga mengajak 3 makhluk sableng lainnya, yaitu Veldora, Milim, dan Ramirez, dan menghabiskan waktunya untuk menaikkan level avatar monster-monster tersebut. Masing-masing memasuki avatar jenis spesies monster yang berbeda-beda. Milim memasuki avatar dengan spesies monster slime merah. Veldora dan Ramirez memasuki avatar dengan spesies Skull Knight, sedangkan Rimuru memasuki monster jenis Ghost. Setelahnya, mereka berempat lalu menghabiskan waktunya menggagalkan para kelompok petualang yang berhasil bertualang hingga mencapai lantai tertinggi labirin. Sebagai pemimpin negara, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rimuru ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Menghilang berhari-hari tanpa kabar. Gimana kalau ternyata pas dia main game, Kekaisaran Timur nyerang? Tapi untungnya Suna dan Benimaru jauh lebih kompeten dari sebelumnya. Dan pada akhirnya ketika Milim dimarahi oleh Frey dikarenakan dia bolos melakukan tugas-tugas administrasi yang dia lakukan, Rimuru dimarahi oleh Suna karena alasan yang hampir sama. 5. Urusan dengan primordial. Lagi-lagi Rimuru melakukan kesalahan yang lumayan fatal ketika menyangkut penamaan dan pemberian kekuatan kepada para bawahannya. Dan kali ini kesalahan fatal dan kebodohan Rimuru ini datang dari para bawahan yang Diablo bawa. Ketidaktahuan atas identitas dari iblis-iblis yang Diablo bawa pada akhirnya membuat Rimuru melakukan satu kesalahan paling fatal yang bisa dilakukan oleh seseorang di dunia Tensura, yaitu menamai iblis primordial. Ya, walaupun lebih dari 70% kesalahan ini bisa ditimpakan kepada Diablo, tapi pada dasarnya Rimuru juga salah karena dia tidak berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai makhluk-makhluk yang seharusnya tidak boleh Rimuru namai di dunia tersebut. Padahal kita tahu kalau Rimuru telah melakukan banyak sekali kesalahan mengenai menamai bawahannya berulang kali. Tidak hanya Rimuru menamai dan memberikan tubuh fisik kepada iblis primordial yang Diablo bawa, dia juga melakukannya kepada 3 iblis primordial sekaligus. Tidak hanya itu, dia juga menamai dan memberikan tubuh kepada 707 para bawahan mereka yang beberapa di antaranya sudah berada pada tingkatan Demon Peer atau Demon Noble. Peristiwa ini pada akhirnya membuat Rimuru mesti dimintai pertanggungjawabannya oleh Guy Crimson yang memiliki tugas sebagai mediator dan menjaga keseimbangan dunia. 6. Mengevolusikan 12 patron. Kebodohan lainnya yang mungkin dilakukan oleh Rimuru terjadi pasca invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama adalah penobatan 12 patron oleh Rimuru.
Tapi yang membuat perbuatan Rimuru ini sebagai sesuatu yang bodoh bukanlah penobatan mereka, namun pemberian 100.000 jiwa kepada masing-masing patron yang pada akhirnya berakibat kepada berevolusinya 9 dari 12 bawahan-bawahan Rimuru menjadi Raja Iblis sejati. Para tamu negara yang melihat peristiwa ini hanya bisa terbelalak kaget ketika mereka diberikan 100.000 jiwa. Jin yang merupakan penyihir tertinggi dari negara bersenjata Dwargon hanya bisa melotot dan hampir jantungan ketika peristiwa ini terjadi di depan matanya. Dan Gazel pun sangat stres ketika berita ini sampai kepadanya. Elmesia yang mendengar mengenai peristiwa ini dari bawahannya langsung berteleportasi ke Tempest beberapa hari setelahnya dan memprotes apa yang Rimuru lakukan dalam keadaan mabuk dan marah. Sedangkan Gi Crimson langsung bisa mendeteksi lahirnya beberapa Raja Iblis sejati sekaligus dalam satu peristiwa dan mendatangi Tempest untuk lagi-lagi meminta pertanggungjawaban Rimuru. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Rimuru ini adalah kebodohan karena walaupun dia berhasil memperkuat kekuatan militer yang dia miliki, dia juga secara tidak langsung mengganggu keseimbangan dunia yang telah dipertahankan oleh pihak-pihak terkait selama ribuan tahun. Tidak hanya itu, kebanyakan musuh-musuh yang Rimuru hadapi seperti misalnya Yuki dan Rudra adalah musuh yang ahli dalam manipulasi pikiran dan mental sehingga sangatlah tidak bijaksana menambah daftar makhluk kuat yang bisa mereka manipulasi dan kendalikan di masa depan. 7. Menipu dan menghancurkan skema Gi Crimson. Penamaan dan pemberian tubuh pada Primordial, pengutusan Testarossa ke negara barat, penaklukan Kronoa, pemberian 100.000 jiwa kepada 12 monster bawahan Rimuru, dan perahasiaan ultimate skill yang Rimuru miliki adalah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya Rimuru lakukan secara tidak langsung kepada Gi, yang mana peristiwa-peristiwa tersebut berhasil menghancurkan skema Gi Crimson untuk menjaga keseimbangan dunia selama ribuan tahun. Penamaan dan pemberian tubuh para iblis primordial pada dasarnya kesalahan pertama yang Rimuru lakukan, yang mana kesalahan ini dia lakukan tanpa sengaja dan ini membuat keseimbangan dunia goyah. Pengutusan Testarossa ke negara barat pada dasarnya berhasil menggagalkan skema Gi untuk menyabotase kerajaan Ingracia dari dalam, dan ini membuat usaha Gi untuk membuat manusia awas dan waspada atas musuh dalam selimut hancur seketika. Penaklukan Kronoa membuat salah satu monster terkuat di dunia berada di dalam kendali Tempest dan ini sangat berbahaya. Peristiwa-peristiwa tersebut sebenarnya berhasil membuat keseimbangan dunia yang Gi jaga selama beberapa milenia lumayan terancam. Namun dikarenakan Rimuru masih mampu mengendalikan dirinya dan bawahannya dan membuat mereka tidak terlalu banyak mengamuk, maka Gi tidak terlalu berbuat banyak kepada Rimuru. Namun setelah peristiwa pemberian 100.000 jiwa kepada 12 patron yang berakhir dengan berevolusinya mereka menjadi Raja Iblis sejati, maka mau tidak mau sekali lagi Gi mesti mendatangi Tempest untuk meminta pertanggungjawaban Rimuru. Dan ini berakhir dengan Gi meminta kepada Rimuru untuk mengevolusikan Misery dan Rain yang merupakan para pelayannya untuk menjadi Raja Iblis sejati. Nah, di sini Raphael berhasil berbuat usil. Mengingat Rimuru tidak memiliki cukup jiwa untuk mengevolusikan trio primordial, maka Raphael menipu Gi dan Rimuru dengan mengatakan kalau dia membutuhkan 500.000 jiwa, padahal dia hanya membutuhkan 200.000 jiwa saja. Sisa 300.000 jiwa yang Rimuru miliki tersebut kemudian dia gunakan untuk mengevolusikan Ultima, Testarossa, dan Carrera. Siapapun tahu mencoba menipu Raja Iblis Gi adalah bunuh diri. Tapi untungnya Gi tidak pernah menemukan kalau Raphael atau Rimuru pernah menipunya. Dan jika saja peristiwa ini terbongkar, maka Gi kemungkinan akan menunjukkan sikap bermusuhan kepada Rimuru, atau mungkin malah kekaguman. Karena dia menjadi satu-satunya makhluk yang berhasil menipu Gi tanpa Gi mengetahuinya. Baiklah semuanya, itulah 7 kebodohan dan kesalahan fatal yang Rimuru lakukan yang memiliki resiko yang luar biasa, dari kehancuran level nasional hingga kehancuran level dunia. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.